Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Episode 6335, Aku Akan Menjadi Lawanmu. Saya tidak tahu apakah dia tidak peduli dengan kehidupan manusia atau dia tidak menyukai Qin Xuan. Wanita itu benar-benar ingin membunuh. Namun sebelum dia bisa berbuat apa-apa, ada tekanan yang menyelimutinya, mencegahnya menggunakan jurus mematikannya. Itu adalah Zhao Daobin. Cukup. Setelah Zhao Daobin memberi nasihat, dia menarik tekanannya. Dia yakin bahwa setelah dia berbicara untuk mencegahnya, wanita itu pasti tidak akan berani berbuat salah. Faktanya, itu benar. Wanita itu mengeluarkan pedang suci dari tubuh Qin Xuan dan mengarahkannya ke Xianhai Xiaoyu. Mari coba lawanku. Namun, Xianhai Xiaoyu mengabaikan wanita itu dan hanya punya ide. Aura di sekelilingnya meningkat, dan kultivasi Xianhai Xiaoyu telah mencapai dewa sejati tingkat 7. Hal ini langsung meredam ekspresi bangga wanita itu. Tidak perlu dijawab, budidaya ini jawabannya. Dia tidak layak bertarung dengan Xianhai Xiaoyu. Satu-satunya orang yang bisa kau tantang dengan tingkat kultivasi ini adalah aku. Aku tidak menyangka kalau klan ikan Xianhai punya beberapa tokoh terkenal. Zhao Changjin berdiri. Pada saat yang sama, ia juga meningkatkan kultivasinya ke tingkat dewa sejati tingkat 7. Terus Anda. Xianhai Xiaoyu tidak membuang waktu dan langsung mengeluarkan pedang ajaibnya dan melemparkannya ke langit. Kemudian, ia mulai mempraktikkan rumus ajaib itu. 3 tahap larangan ilahi, lautan pedang reinkarnasi. Setelah dia selesai berbicara, mantranya berubah, dan pedang panjang yang dilemparkan oleh Xianhai Xiaoyu tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya. Jumlah pedang panjang itu seperti gelombang besar, lapis demi lapis. Dalam sekejap mata, seluruh langit dan bumi tertutup, termasuk Zhao Changjin. Menarik. Langkah pertama adalah langkah mematikan. Sepertinya kau tidak ingin menunda waktu. Zhao Changjin dapat mengetahui dari aura yang kuat bahwa seni bela diri Xianhai Xiaoyu tidak sederhana. Tapi kau tidak menyerangku pertama kali. Di mataku, aku tidak menganggap ini adalah perilaku seorang pria sejati. Aku masih merasa kamu meremehkanku. Jika Anda meremehkan musuh, Anda akan membayar harganya. Zhao Changjin memegang tombak ajaib di tangannya, dan meskipun dia merasakan kekuatan pedang panjang di langit, dia masih penuh percaya diri. Xianhai Xiaoyu tetap diam. Larangan Dewa 3 tahap, teknik tombak naga abadi. Pada saat ini, Zhao Changjin melompat dan berubah menjadi naga emas besar, langsung menyerbu untuk membunuh Xianhai Xiaoyu. Namun, saat dia melancarkan serangan, pedang panjang di langit tampaknya telah menemukan sasarannya. Mereka berubah menjadi naga pedang dan menyerangnya dari segala arah secara bersamaan. Naga emas dan pedang panjang saling berhadapan, dan tiba-tiba pecahan-pecahan beterbangan kemana-mana dan riak-riak pun muncul. Namun ada juga perbedaan kualitas. Naga emas Zhao Changjin sangat kuat, dan pedang itu tidak dapat melukainya sama sekali. Akan tetapi, pedang panjang itu juga sangat menghalangi jalan Zhao Changjin untuk maju. Ketika Zhao Changjin menyerang posisi Xianhai Xiaoyu, meskipun kecepatannya cukup cepat, Xianhai Xiaoyu telah menghindar terlebih dahulu. Pedang panjang itu melesat maju satu demi satu, dan sekilas tampak seolah-olah dia benar-benar ditelan lautan yang terbentuk oleh pedang panjang itu. Zhao Changjin tidak dapat lagi melihat lokasi Xianhai Xiaoyu, dan bahkan kemampuan penginderaan biasa pun tidak dapat menemukan sosok Xianhai Xiaoyu. Gerakan ini sangat mirip dengan yang dilakukan Qin Xuan tadi. Tetapi tipuan ini tidak efektif terhadap orang-orang dari klanku. Zhao Changjin tetap tenang. Saat pikirannya berubah, matanya pun berubah. Segera,
Xian Hai Xiaoyu yang bersembunyi di lautan pedang ditemukan olehnya. Namun, ketika dia menyerang Xian Hai Xiaoyu, dia tidak dapat memukulnya. Bukan berarti Xian Hai Xiaoyu yang ditemukannya palsu. Sebaliknya pedang panjang di langit terus-menerus menyerangnya. Meskipun serangan itu tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya, tetapi hal itu sangat mempengaruhi kecepatannya. Sepertinya pedang panjang ini diciptakan untuk memperlambat. Oleh karena itu, setiap kali dia mendekati Xian Hai Xiaoyu, Xian Hai Xiaoyu akan melarikan diri terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak ada gunanya. Seiring berjalannya waktu, bukan saja kecepatannya makin terpengaruh secara serius, ia bahkan merasakan sakit. Hal ini membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ternyata anak ini sengaja menunda waktu. Pedang itu akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Di atas kekosongan, Zhao Daobin memberikan jawabannya. Zhao Changjin juga menemukan ini, tetapi dia tidak punya cara untuk mengatasinya. Jika dia terus seperti ini, dia pasti gagal. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Xian Hai Xiaoyu berubah. Meskipun Xian Hai Xiaoyu berusaha keras menahan diri, Zhao Changjin masih menemukan petunjuknya. Ingin membuang waktu? Aku akan menemanimu. Zhao Changjin tersenyum dingin dan berhenti menyerang. Naga raksasa di sekitarnya tidak hanya menyusut drastis, tetapi juga melingkar di tempatnya. Ini sangat meningkatkan kekuatan pertahanannya. Kenapa kamu tidak menyerang? Apakah kamu sudah menyerah? Di alun-alun, banyak seniman bela diri yang bingung. Tetapi orang tua dan kakek Xian Hai Xiaoyu juga mengamati medan perang ini. Mereka tidak berpikir bahwa Zhao Changjin telah menyerah. Sebaliknya, dia sangat khawatir tentang Xian Hai Xiaoyu. Zhao Changjin telah menemukan bahwa kekuatan seni bela diri Xian Hai Xiaoyu akan terus meningkat dan akan sangat berbahaya baginya untuk melanjutkannya. Namun, ia tetap memilih untuk beralih dari menyerang ke bertahan karena ia menemukan bahwa Xian Hai Xiaoyu sangat lemah. Seni bela diri ini juga menyedot banyak energinya. Jika ini terus berlanjut, Xian Hai Xiaoyu pasti tidak akan mampu bertahan. Tak lama kemudian, pedang panjang di langit berhenti menyerang dan semuanya ditarik kembali. Ketika Zhao Changjin berpikir bahwa Xian Hai Xiaoyu akan menyerah, pedang panjang itu mengalir turun dari langit seperti air terjun, menuju langsung ke arah Zhao Changjin. Meskipun berkurang dari beberapa serangan menjadi satu saja, kekuatannya jauh berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, saya hanya memblokir dia. Namun kali ini benar-benar serangan. Pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada naga emas, berubah menjadi pecahan-pecahan dan beterbangan di seluruh langit. Masih tidak mampu menembus naga raksasa yang beralih dari menyerang menjadi bertahan. Namun pada kenyataannya, Zhao Changjin juga merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak hanya meringkuk di bawah naga raksasa itu, dia juga mengerutkan kening dan menggertakkan giginya. Tak lama kemudian darah mulai mengalir dari hidung, sudut mulut, dan telinga. Pada akhirnya, darah pun mengalir dari sudut matanya dan retakan pun muncul di kulitnya. Sial, orang ini begitu kuat? Zhao Changjin tidak dapat mempercayainya. Lawannya jelas sangat lemah, jadi mengapa dia bisa melancarkan serangan sekuat itu? Namun tidak lama kemudian, serangan tiba-tiba melemah. Zhao Changjin mendongak dan melihat bahwa bukan hanya serangannya yang hilang, tetapi pedang panjangnya menutupi langit dan matahari juga mulai menghilang. Meskipun Xian Hai Xiaoyu berdiri jauh, dia memegang pedang dengan kedua tangan dan menggunakan pedang untuk menopang tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya ungu, tubuhnya gemetar, dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak.
Zhao Changjin berdiri dan melepaskan naga emas. Dia tahu bahwa Xian Hai Xiaoyu telah mencapai batasnya. Itu agak konyol. Keterampilan bela dirimu berfokus pada konsumsi. Pada akhirnya, saya hanya membuang-buang waktu saya. Zhao Changjin mencibir dingin. Xian Hai Xiaoyu tidak berkata apa-apa, tetapi dia juga tertawa, tawa yang mencela diri sendiri. Lalu, tubuhnya miring dan dia terjatuh. Dan pada saat ini, dua tangan lembut menopangnya. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata itu adalah adiknya Xiao Yuer. Kakak gak ada gunanya. Saya telah mempermalukan klan ikan Xian Hai lagi. Suara Xian Hai Xiaoyu begitu lemah dan sangat kecil. Tidak apa-apa, aku akan membalasnya kembali untukmu. Saat Xiao Yuer berbicara, dia membantu Xian Hai Xiaoyu ke samping. Dia kemudian mengeluarkan pedang ajaib dan mengarahkannya ke Zhao Changjin. Aku akan menjadi lawanmu. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.